Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti Mary Joyce di mana kekacauan masih terjadi di luar kastil Pangia. Sementara itu, para Gorosei sedang berbincang melalui teknik telepati yang mereka kuasai. Mereka harus menggunakan telepati karena saat ini mereka sedang berjaga di tempat-tempat yang berbeda. Warkuri sedang berjaga di ruangan tahta kosong agar tahta kosong yang ada di sana tetap aman walau situasi sedang kacau. Noshiro sedang melindungi ruang beku karena ada hal-hal penting di dalam ruangan itu yang harus tetap dijaga. Lalu untuk Mars dan Jupiter, mereka mengawasi dua ruangan lain yang berbeda yang tampaknya juga menyimpan sesuatu yang berharga di dalam sana. Sedangkan untuk Garling, dia sedang bertempur di garis depan dalam duel melawan Drago. Dalam perbincangan Gorosei kali ini, mereka mengatakan bahwa kekacauan sekarang merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Mary Joyce. Hal itu memang benar, tapi menurut Mars secara pribadi, kekacauan yang paling mengejutkannya adalah 56 tahun yang lalu, ketika Rose disebek berulah saat referee berlangsung. Kekacauan saat itu memang sangat mengejutkan. Seperti yang telah kita ketahui dalam chapter 1155 yang lalu, Rose disebek seorang diri telah melakukan banyak hal besar di sana, seperti menghabisi salah satu admiral, menculik 5 raja sekaligus, beradu serangan dengan Harald yang membuat pingsan banyak orang, dan juga masih banyak lagi. Namun yang paling mencengangkan dari semua itu adalah dia berhasil menerobos masuk ke ruangan bunga yang merupakan tempat pribadi Im Sama. Para Gorosei dan Ksatria Suci kala itu kecolongan sehingga hal tersebut bisa terjadi. Maka belajar dari kesalahan dalam peristiwa itu, mereka tidak akan membiarkan hal yang sama terulang kembali. Tak boleh ada lagi orang yang menerobos masuk sampai ke ruangan bunga, termasuk Dragon atau para anak buahnya dalam pasukan revolusi saat ini. Para Gorosei akan melakukan apa saja untuk mempertahankan Mary Joyce dan menjaga kastil Pangia agar tetap aman. Apalagi sekarang kondisinya tubuh Im Sama di ruangan bunga sedang dalam keadaan yang tidak sadar, sebab kesadarannya sedang berada pada tubuh Gunko di Pulau Elbaf. Maka dari itu, tak boleh ada musuh yang memasuki kastil Pangia dan menerobos masuk ke ruangan bunga. Garling yang sedang bertarung melawan Dragon bisa mendengar percakapan para Gorosei lain karena dia pun terhubung dalam telepati itu. Garling lalu mengingat kembali peristiwa 56 tahun yang lalu ketika Sebek sedang mengacau. Kala itu, Garling masih sangat muda dan mungkin belum lama menjadi seorang ksatria suci. Tak banyak yang bisa dia lakukan berhubung dia belum punya cukup pengalaman dan kekuatannya pun belum mencapai masa prima. Tapi hal tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Garling dan semua orang di kalangan pemerintah dunia bahwa Mary Joyce sekalipun bisa mengalami kekacauan yang tidak terduga. Semenjak momen itulah, pihak pemerintah dunia semakin memperketat penjagaan di Mary Joyce. Meski saat ini pasukan revolusi bisa mencapai halaman Mary Joyce, tapi para Gorosei tidak akan membiarkan Dragon dan kawan-kawan mencapai ruangan inti dalam kastil Pangia, terutama ruangan bunga, tempat pribadi Im Sama. Garling pun mulai berbicara di hadapan Dragon. Dia bilang dalam segala zaman selalu ada musuh besar bagi pemerintah dunia. Dengan begitu, tak boleh ada kelengahan dan tidak boleh ada kelemahan. Dulu ada Rose disebek yang menerobos masuk ke Mary Joyce, dan kini ada Dragon yang mencoba menerobos masuk sampai ke Mary Joyce. Para penyandang di memang selalu saja merepotkan pemerintah dunia. Garling lalu melancarkan serangan beruntun tapi berhasil dihindari oleh Dragon. Dragon pun berkata, entah apa yang membuat Garling menjadi lebih bersemangat secara tiba-tiba, tapi sepertinya Garling baru saja mengingat sesuatu yang mengerikan di masa lalu. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, kekacauan di Pulau Hachinosu kembali ditampilkan. Seperti pembahasan admin Toraokun sebelumnya, Kurohige memiliki rencana tertentu sehingga dia memerintahkan Shiryu untuk masuk ke bangunan tengkorak agar bisa melakukan sesuatu. Sans mencoba menghalangi itu dengan menyerang Shiryu, tapi Kurohige melindunginya sehingga Shiryu pun bisa masuk ke dalam bangunan tengkorak. Sans berkata kepada Kurohige, apapun rencana yang mereka susun, dia yakin itu tidak akan berhasil. Kurohige pun menanggapinya dengan berkata bahwa kepercayaan diri Sans memang sangat bagus, tapi tunggu dan lihat saja sendiri apa yang akan terjadi nanti. Keduanya pun terlibat saling serang dengan berbagai teknik mereka masing-masing. Sementara mereka bertarung, Sans mulai membicarakan soal Rose disebek. Dia bilang Kurohige mewarisi banyak hal dari sosok legendaris itu. Kurohige pun berkata, jangan berbicara seolah-olah Sans mengenal Sebek. Sans sendiri memang tidak mengenal orang itu secara pribadi, tapi berdasarkan cerita dari Roger dan berbagai informasi lain, Sans tahu banyak tentang Rose disebek. Sans selalu
lalu melanjutkan perkataannya dengan bilang, walau ada banyak hal yang Kurohige warisi dari Sebek, tapi sepertinya ada satu yang masih kurang, yaitu adalah haki tingkat tinggi. Memang Kurohige mempunyai haki yang cukup kuat, tapi jika dibandingkan dengan cerita-cerita yang Sans dengar mengenai haki Rocks di Sebek, jelas bahwa haki Kurohige tidak bisa disandingkan dengannya. Rocks di Sebek benar-benar adalah orang yang memaksimalkan potensi haki miliknya, sedangkan Kurohige adalah tipe orang yang lebih mengandalkan kekuatan buah iblis. Kurohige pun membenarkan itu dan menganggap bahwa hal tersebut bukan masalah besar. Dia merasa kekuatan hakinya sudah cukup bagus, dan yang paling penting adalah dia menguasai dua buah iblis dengan kemampuan yang sangat menakutkan. Hal itu dianggap sudah lebih dari cukup untuk menutupi kemampuan hakinya yang tidak sekuat para karakter legendaris. Mendengar itu pun membuat Sans mengatakan sesuatu yang mirip seperti ucapan Kaido di Pulau Onigashima kemarin tentang haki adalah yang paling penting di atas segalanya. Kurohige tidak peduli dengan ucapan Shanks. Dia segera melancarkan serangan beruntun secara bergantian dari kekuatan Gura-Gura Nomi dan Yami-Yami Nomi. Dia pun bilang, coba hadapi ini dengan haki yang kau banggakan itu. Walau cukup kesulitan, Shanks berhasil menghindar dan menangkis berbagai serangan itu, sehingga Shanks bersiap untuk membalas serangan. Kurohige pun menangkis serangan Shanks itu dengan gabungan Gura-Gura Nomi dan Yami-Yami Nomi. Pukulan Gura-Gura Nomi digunakan untuk memecah serangan Shanks agar daya hancurnya berkurang. Setelah itu, kegelapan Yami-Yami Nomi digunakan untuk menyerap sisa-sisa dari dampak serangan Shanks tadi. Kurohige tampak cukup kesal ketika melihat haki milik Shanks itu. Dalam hati, Kurohige berkata bahwa Shanks beruntung dianugerahi dengan haki yang sangat kuat. Sedangkan Kurohige sendiri harus berusaha sangat keras untuk mendapatkan dua buah iblis kuat yang dia miliki saat ini. Dia berkata, jika saja dirinya dianugerahi haki yang sangat kuat seperti Shanks, maka dirinya pasti akan bisa melampaui siapapun, bahkan bisa setara atau melampaui ayahnya yaitu Rocks di Sebek. Kurohige di sini sebenarnya agak bingung, padahal dulu sang ayah memiliki haki yang sangat luar biasa. Bahkan kisah-kisah dari Rocks di Sebek selalu identik dengan haki yang mengerikan, tapi Kurohige sendiri tidak mendapat genetik haki dari ayahnya itu. Sedangkan Shanks, dia hanyalah anak dari Garling Vigarland. Menurut Kurohige sendiri, haki Garling Vigarland masih di bawah haki Rocks di Sebek. Tapi kenapa Shanks yang merupakan anak Garling malah memiliki haki di atas Kurohige yang merupakan anak dari Sebek? Kurohige menduga bahwa salah satu faktor haki Shanks menjadi sekuat itu pasti karena latihan dan didikan dari Roger, sehingga haki Shanks sudah diasah dari sejak masih kecil. Kurohige pun menyesal karena seharusnya dia dari dulu sudah melatih kemampuan hakinya, tidak hanya fokus pada pencarian buah iblis saja. Meski begitu, Kurohige sudah tidak peduli lagi. Yang penting sekarang dia sudah memiliki dua kekuatan buah iblis dan sudah memiliki kelompok yang kuat. Mungkin salah satu upaya yang akan dia lakukan untuk meningkatkan kekuatannya adalah dia akan mencari buah iblis ketiga yang akan dia dapatkan. Buah iblis itu dipastikan akan membuat kekuatan Kurohige menjadi semakin mengerikan. Entah apa buah iblis ketiga yang Kurohige incar, tapi yang pasti buah iblis itu bukan hanya buah iblis biasa. Pasti buah iblis yang sangat kuat, bahkan mungkin salah satu dari buah iblis dewa. Untuk meningkatkan haki menjadi sangat kuat seperti Shanks memang sulit untuk Kurohige, tapi ada opsi lain yaitu menambah kekuatan buah iblis. Beralih menyoroti Shiryu, dia sudah memasuki bangunan tengkorak Pulau Hachinusu. Namun tiba-tiba Lakiru muncul dan langsung menyerangnya. Sebelumnya, Lakiru sedang bertarung melawan Vasco Shoot yang ditemani oleh banyak bawahan Vasco Shoot. Entah apakah Vasco Shoot sekarang sudah kalah atau ditinggal begitu saja oleh Lakiru. Yang jelas, Lakiru lebih tertarik untuk menyusul dan menghentikan Shiryu. Sebab dari kejauhan, dia melihat gelagat aneh Shiryu yang langsung masuk ke bangunan tengkorak usai berbicara singkat dengan Kurohige. Jadi Lakiru memahami bahwa mereka pasti punya rencana rahasia yang akan sangat berbahaya. Maka dari itu, dia segera menyusul Shiryu dengan kecepatan tinggi. Alasan mengapa Lakiru bisa melihat pergerakan Shiryu karena sang komandan Titan divisi kedua dalam bajak laut Kurohige itu sedang tidak memakai mode invisible-nya. Dia sedang dalam mode biasa yang bisa dilihat dengan jelas, sebab Shiryu tidak mau memboroskan energi dengan penggunaan kekuatan buah iblis. Pertarungan sudah berjalan cukup lama dan mungkin masih akan lebih lama lagi, sehingga dia harus bijaksana dalam memakai kekuatan buah iblis demi menghemat energi. Namun hal itu justru membuat pergerakannya dilihat oleh Lakiru, sehingga Lakiru pun segera mengejar dan juga menghalanginya. Mereka berdua pun bertarung di dalam bangunan tengkorak, sehingga hal itu menghambat rencana Kurohige.
Setelah itu, cerita beralih ke Pulau Elbaf, memperlihatkan keadaan dunia matahari setelah kekalahan dari seorang prajurit raksasa yang kuat. Jadi beberapa waktu yang lalu, datang seorang prajurit tangguh dari suatu desa dan mengalahkan banyak sekali monster mimpi buruk. Namun karena setelah itu dia langsung berkonfrontasi dengan Im Sama, tentu prajurit tersebut mengalami kekalahan telak. Sosok Im Sama masih terlalu kuat untuk prajurit raksasa tersebut. Para raksasa lain yang menyaksikan kekalahan dari jagoan mereka itu pun mulai berputus asa akan nasib dari negeri mereka itu. Namun Ripley memberi mereka semangat dan motivasi untuk mendorong para raksasa tersebut agar bisa bertempur dengan baik. Saat ini diperlihatkan beberapa dari mereka membantu Franky dan Bonnie yang sedang melawan banyak monster mimpi buruk. Salah satu dari para raksasa itu pun berkata akan sangat menyedihkan bila mereka kehilangan semangat tempur. Padahal orang luar seperti Franky dan Bonnie saja sedang berjuang melawan para musuh. Franky dan Bonnie pun senang mendengar hal itu karena kini para raksasa sudah bertarung dengan semangat lagi. Berkat bantuan dari para raksasa tersebut dalam menghadapi monster-monster mimpi buruk, kini Franky dan Bonnie juga mendapat kesempatan untuk mendekati Killingham. Sebab orang itulah yang harus menjadi prioritas untuk dikalahkan, agar para monster mimpi buruk yang sedang mengamuk di sana benar-benar berhenti. Meski begitu, tentu bukan hal mudah menghadapi ksatria suci seperti Killingham, apalagi tanpa adanya Hoshoku Haki yang bisa menangani kemampuan regenerasi. Tapi Franky dan Bonnie tetap akan mencoba melawannya dengan menggunakan cara-cara yang kreatif, sambil mencari solusi terbaik untuk menghentikan tindakan Killingham dalam membangkitkan kembali para monster mimpi buruk. Berpindah ke salah satu desa di dunia matahari, beberapa waktu lalu desa itu mengalami serangan dari monster mimpi buruk. Orang-orang pun kewalahan karena sebagian prajurit di sana sudah pergi ke area sekolah Walrus. Jadi akhirnya sang kepala desa pun mulai turun tangan. Walau dia sudah tua, tapi kemampuannya masih cukup bagus untuk melawan para monster mimpi buruk. Setelah para monster dikalahkan, kepala desa itu pun berbicara dengan kepala desa lain melalui Denden Mushi. Mereka membahas tentang situasi terkini, yang mana serangan dari para monster terhadap desa masing-masing sudah berhasil diatasi. Dengan begitu, mereka harus segera memikirkan langkah apa yang bisa diambil selanjutnya dalam situasi seperti sekarang. Tampaknya, para kepala desa belum tahu jika monster yang sudah kalah itu sewaktu-waktu bisa bangkit lagi apabila Killingham mau. Namun membangkitkan para monster itu membutuhkan energi yang cukup besar. Jadi Killingham tidak bisa terus-menerus membangkitkan para monster yang kalah sesuka hatinya, karena dia sendiri pun harus menyimpan tenaga mengingat misi masih belum selesai. Apalagi sekarang Killingham akan fokus melawan Franky dan Bonnie, sehingga untuk sementara waktu para monster yang telah dikalahkan di desa-desa tersebut belum akan bisa bangkit kembali. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Toraokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.